Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 805 hilang dalam pertempuran Ngarai. Jika ada prajurit kuat yang memimpin tim, mereka dapat bertahan lebih lama, yang sangat membantu untuk penempatan strategis mereka secara keseluruhan. Bai Xiaoyun jelas merupakan kandidat terbaik. Baiklah, serahkan garis pertahanan Ngarai ini padaku. Bai Xiaoyun berbicara dengan tegas dan melihat ke depan. Garis pertahanan Ngarai yang diatur oleh Huang Gohua berada sekitar 200 meter di depan perbatasan Tiongkok. Jika mereka ingin mempertahankan garis perbatasan, mereka tentu harus menempatkan medan perang di sisi yang berlawanan. Aku akan mengatur 20 prajurit untuk bertarung denganmu. Huang Gohua berkata dengan suara berat. Tujuan kita adalah menunda kawanan burung aneh itu selama 60 menit. Aku akan mengatur langkah-langkah pertahanan lainnya di belakangmu. Jika kau tidak bisa bertahan, mundurlah dengan aman. Jangan khawatir. Bai Xiaoyun melambaikan tangannya dengan percaya diri. Dengan pahlawanku Bai di sini, tidak ada burung aneh yang bisa terbang di atas kepalaku. Bai Xiaoyun memegang pedang panjang di tangannya, terlihat sangat mengesankan. Ini juga pertama kalinya dia menyebut dirinya Bai Daxia di depan orang lain. Menjaga perbatasan adalah tujuan baru hidup Bai Daxia. Segera, 20 prajurit dikirim dan mengikuti Bai Xiaoyun ke Ngarai. Ada pandangan tekad di mata semua orang. Mereka semua memperhatikan pertempuran Gunung Zuyeng malam ini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa perang akan menyebar di sini begitu cepat. Biro Vulkan Sialan, seorang pemuda yang mengikuti Bai Xiaoyun mulai mengumpat sambil berjalan. Mereka pasti sengaja mengusir kawanan burung aneh itu dan membawa mereka ke Gunung Qiangla. Kawan muda, siapa namamu? Tanya Bai Xiaoyun. Prajurit muda itu menjawab, Gao Wei. Xiao Gao, tunggu dan lihat bagaimana kakek Bai menuntunmu untuk mengalahkan kawanan burung aneh itu. Bai Xiaoyun tertawa dengan ekspresi ramah di wajahnya. Ia sengaja berusaha untuk lebih dekat dengan para prajurit, meningkatkan komunikasi, dan mempererat hubungan di antara mereka. Gao Wei tiba-tiba memberinya seorang cucu adalah cukup mendadak. Setelah 21 orang memasuki Ngarai, mereka memilih medan yang menguntungkan. Ngarai itu sangat lebar, dengan sungai besar yang mengalir melewatinya. Malam ini, biarkan bangkai burung aneh memenuhi sungai ini. Bai Xiaoyun bersemangat. Ini adalah pertempuran pertamanya dalam menjaga perbatasan, dan dia harus bertarung dengan baik. Pada saat ini, Gao Wei tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Kakek Bai, kekuatan burung-burung aneh itu sangat kuat. Malam ini di Gunung Zuyeng, kelompok Brahma menyiapkan 20 meriam untuk mengepung mereka. Dan sejumlah besar prajurit kelompok Brahma mengambil tindakan. Tetapi pada akhirnya mereka masih sangat rusak oleh burung-burung aneh itu. Pada akhirnya, pasukan khusus genetik dari Biro Vulkanlah yang mengambil tindakan dan membunuh burung-burung aneh itu. Senyum Bai Xiaoyun masih tersungging di wajahnya. Tentu saja aku tidak akan meremehkan kawanan burung aneh itu. Aku hanya membenci mereka secara strategis. Adapun Biro Vulkan, apakah mereka sangat kuat? Apa asal-usul mereka? Para prajurit saling memandang.
Gao Wei lah yang angkat bicara dan memberitahu Bai Xiaoyun tentang asal-usul dan identitas Biro Vulkan. Ia lalu menghela napas. Meskipun aku sangat enggan, aku harus mengakui bahwa orang-orang kuat di Biro Vulkan benar-benar sangat kuat. Terutama mereka yang berada di level S. Mereka adalah pejuang tunggal terkuat di dunia. Tentu saja, di Biro Operasi Khusus kami memiliki True Mantri untuk bersaing dengan mereka. Xiao Gao, mungkin kamu salah paham tentang konsep kekuatan tempur individu terkuat saat itu. Bai Xiaoyun menepuk bahu Gao Wei. Tunggu selama 60 menit, dan kamu akan dapat melihat kekuatan tempur terkuat di dunia. Dari Huang Gohua, Bai Xiaoyun mengetahui bahwa bala bantuan dari Biro Operasi Khusus adalah Chu Chen. Ini juga alasan mengapa dia begitu bersemangat. Dengan dukungan Chu Chen, dia tidak takut sama sekali pada lawan manapun. Pada saat yang sama, dia juga harus menunjukkan dirinya dengan baik dan memberitahu Chu Chen bahwa dia tidak hanya berusaha menebus dosanya, tetapi benar-benar bertekad untuk menjaga perbatasan. Pupil mata Gao Wei langsung mengecil. Prajurit lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah 3 Truman akan datang? Bai Xiaoyun tersenyum dan berkata, nama belakangnya adalah Chu. Di Gunung Hengsan, api masih menyala. Setelah kawanan burung aneh itu melarikan diri secara kolektif, sebagian besar mata mengikuti kawanan itu. Kelompok Brahma juga berpura-pura mengejar dengan sekuat tenaga. Para pejuang genetik dari Biro Vulkan telah hilang. Pemandangan itu menjadi kacau balau. Di Gunung Zuyeng, suara ratapan terdengar di mana-mana. Setelah burung aneh itu pergi, para biksu dari 27 kuil bergegas ke gunung secepat mungkin. Tetapi kuil mereka telah dihancurkan oleh peluru artileri. 47 biksu yang memasuki Gunung Zuyeng semuanya terbunuh di bawah pemboman peluru artileri. Xiao Feng dan yang lainnya juga bergegas ke Gunung Zuyeng, tetapi mereka tidak dapat menemukan Jiang Yingtao. Ini adalah komunikator milik Suster Tao. Situ Jing menemukan komunikator yang hancur di semak-semak. Dia menggigit bibirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Air mata mengalir di matanya. Sebelum memasuki Gunung Zuyeng, Situ Jing masih memiliki secercah harapan terakhir di hatinya. Tetapi pada saat ini, harapannya telah hancur. Kakak Tao sendiri yang merusak komunikatornya. Xiao Feng merasa sedih. Dia pasti telah ditemukan oleh pihak lain. Lalu dia dengan cepat menghancurkan komunikatornya, tidak memberi mereka kesempatan untuk menghubungi kita atau mengetahui beberapa informasi internal dari Biro Operasi Khusus melalui komunikator tersebut. Tetapi tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian. He Xiaojun merasa tertekan. Jiang Yingtao hilang. Tidak adanya tanda-tanda perkelahian tidak berarti Jiang Yingtao aman. Ini hanya membuktikan satu hal. Mengingat kekuatan musuh, Jiang Yingtao tidak punya ruang untuk melawan. Semua orang terdiam. Jiang Yingtao selalu menjadi tulang punggung tim pengintaian mereka. Tetapi sekarang Jiang Yingtao dalam masalah. Mereka tampaknya tiba-tiba kehilangan jiwa mereka. Setelah beberapa lama, Xiao Feng berkata dengan nada berat, "Mari kita laporkan situasi di sini kepada Direktur Chu terlebih dahulu."
Air mata mengalir di pelupuk mata si Tujing. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berjongkok dan menangis sambil memegangi kepalanya. Xiao Feng menghela nafas, berjalan ke samping, menjawab panggilan Chu Kaiping, dan menjelaskan situasinya. Hati Chu Kaiping tiba-tiba terguncang. Dia tidak menyangka Jiang Yingtao telah membayar harga sebesar itu hanya untuk menyampaikan berita tadi. Yang membuat kelopak mata Chu Kaiping berkedut adalah karena dia tahu bahwa Chu Chen memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Yingtao. Sekarang Jiang Yingtao dalam masalah, Chu Kaiping tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Chen. Namun dia tidak berani menyembunyikannya dari Chu Chen. Pesawat Chu Chen akan mendarat di bandara di Tibet dalam waktu sekitar 20 menit, kemudian dia akan naik helikopter dan langsung menuju Gunung Qiangla. Chu Kaiping menarik napas dalam-dalam. Untuk penyelamatan darurat Chu Chen kali ini, dia telah mengatur kecepatan tercepat di sepanjang jalan. Semoga pada waktunya, pada saat ini, di Grand Canyon, kelompok burung aneh pertama telah muncul. Dengan sayapnya yang terbentang, ia menghalangi langit dan matahari, sambil mengeluarkan suara-suara aneh yang merangsang jiwa orang-orang. Ini dia, Bai Xiaoyun menggenggam pedang panjang di tangannya. Prajurit lainnya, pada saat yang sama, memasuki kondisi siap tempur. Bab 806, kemanapun pedang panjang menunjuk pertempuran ngarai langsung dimulai. Peluru padat ditembakkan ke arah sekelompok burung aneh yang terbang ke depan dengan sayap terbuka. Sekelompok burung aneh itu mengeluarkan teriakan yang menusuk dan tajam. Sekelompok burung aneh di depan begitu kuat sehingga peluru pun tidak dapat menembus tubuh mereka. Pertahanan mereka sendiri sebanding dengan para pejuang bawaan. Prajurit muda Gao Wei terkejut. Pertahanan burung monster ini bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Meskipun dampak gelombang peluru dan api ini memperlambat kecepatan terbang kawanan burung aneh itu sampai batas tertentu, mereka masih maju ke sisi ini. Mereka hanya berjarak sekitar 100 meter. Momentum yang luar biasa itu tampaknya membuat mereka kewalahan. Bai Xiaoyun berdiri sambil memegang pisau di tangan, menatap ke depan, dan tiba-tiba berkata, "Pusatkan senjatamu pada kawanan burung aneh di langit." Bai Xiaoyun melihat formasi burung-burung aneh itu, yang tampak sangat teratur. Dia sedikit terkejut bahwa burung-burung aneh itu bisa begitu pintar. Bai Xiaoyun bahkan terus mengamati sekelompok burung aneh untuk melihat apakah ada raja burung yang aneh. Dalam pemahaman Bai Xiaoyun, di antara kebanyakan hewan sosial, pasti ada seorang raja yang dapat memerintah teman-temannya. Fenomena ini dapat terlihat jelas pada serigala. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Bai Xiaoyun melihat kawanan burung yang begitu teratur. Seolah-olah mereka langsung membentuk formasi penyerangan dan menyerbu ke depan. Rute atas, tengah dan bawah diluncurkan secara bersamaan. Ia memerintahkan penyerangan terhadap burung-burung monster di dataran tinggi. Alasan pertama dan paling jelas adalah bahwa ia akan secara pribadi memblokir burung-burung monster di rute tengah dan bawah. Kedua, ia berharap untuk memengaruhi perkemahan terdepan dari seluruh kelompok burung monster dengan menembak jatuh burung-burung monster di titik tertinggi. Hasil gelombang dampak ini mengejutkan semua orang. "Kakek Bai, aku menemukan sebuah pola,"
Gao Weizhen berteriak. Semakin tinggi burung aneh itu terbang, semakin lemah pertahanannya. Kalau begitu mari kita hancurkan mereka semua. Bai Xiaoyun melambaikan tangannya. Dalam pertempuran kecil di ngarai itu, hanya ada 21 orang dari mereka. Tetapi masing-masing dari mereka penuh dengan semangat juang dan tidak ada rasa takut di mata mereka. Langit dipenuhi suara melengking burung-burung aneh dan suara keras peluru dan api. Di perbatasan belakang, Huang Gohua tampak muram. Melalui pertempuran Gunung Zuyeng malam ini, mereka merasakan kekuatan mengerikan dari kawanan burung aneh itu. Bukan karena seberapa kuat masing-masing burung, tetapi karena keunggulan jumlah mereka dan dampak serangan beruntun mereka, yang sungguh sangat mengerikan. Meskipun pertempuran Zui Heng San terjadi baru-baru ini, Huang Gohua sudah cukup belajar banyak darinya. Penindasan api yang dilakukan oleh 20 orang tentu saja tidak dapat menghentikan laju kawanan burung aneh tersebut. Dalam sekejap, kawanan burung aneh tersebut berada kurang dari 30 meter dari mereka. Dari kemunculan kawanan burung aneh itu hingga sekarang, waktu hanya berlalu 5 menit. Gao Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata, binatang-binatang terkutuk ini, Kakek Bai, apakah kita siap bertarung dengan mereka secara langsung? Misi pertahanan seluruh garis perbatasan adalah untuk memblokir kawanan burung aneh selama 60 menit. Sebelum berangkat, Huang Gohua menugaskan mereka untuk menghalangi sekelompok burung aneh ini di ngarai selama 15 menit, tetapi sekarang hanya 5 menit yang berlalu. Bertahanlah selama 10 menit lagi untuk memberi waktu lebih kepada saudara-saudara di belakang kita. Seorang berteriak dan melepaskan tembakan. Meskipun beberapa burung aneh jatuh dari langit dan mengganggu pembentukan kawanan burung aneh itu sampai batas tertentu, kawanan burung aneh itu mengabaikan rekan mereka yang jatuh dan terus bergerak maju. Bai Xiaoyun memegang pedang panjang di tangannya, perlahan mengangkatnya, dan berteriak dingin, semua daya tembakmu akan mencakup dataran tinggi, dan rute tengah dan bawah akan diserahkan padaku. Begitu kata-kata itu terucap, Bai Xiaoyun melesat maju bagai anak panah. Pupil mata ke-20 prajurit di belakangnya tiba-tiba mengecil. Kakek Bai, meskipun Gao Wei tahu bahwa Bai Xiaoyun adalah seorang pejuang yang kuat, dia tidak menyangka bahwa kakek Bai harus memblokir rute tengah dan bawah dari kelompok burung aneh itu sendirian. Pada saat ini, sosok laki-laki yang berdiri di atas kudanya sambil memegang pedang di tangan, menyerbu ke medan perang, tampak semakin besar di mata Gao Wei. Bai Xiaoyun menghunus pedangnya. Kekuatannya sebagai seorang ahli bela diri puncak tidak berlebihan. Jika lawannya bukan Chu Chen, dengan kekuatan Bai Xiaoyun, ia akan mampu menduduki peringkat teratas di dunia. Tentu saja, posisi teratas adalah milik alam Qi, dan Chu Chen berada di puncaknya. Sebelum Bai Xiaoyun keluar dari pengasingan, dia mengira dirinya adalah yang terbaik di dunia. Ketika dia mengetahui bahwa seorang gadis suci di alam Qi telah muncul di istana Baihua, dia menempatkan dirinya di urutan kedua. Nanti, Bai Xiaoyun sekarang hanya ingin menjadi pahlawan yang menjaga perbatasan. Ini adalah langkah pertamanya untuk menjaga perbatasan. Pedang itu tajam dan berkilau bagaikan pelangi. Kemanapun pedang panjang itu bergerak,
Tampaknya ia telah memotong kawanan burung aneh itu menjadi 2 bagian. Dalam sekejap, darah menyembur keluar dan teriakan burung-burung aneh itu tajam dan menusuk. Pisau ini menyebabkan sedikitnya 20 burung aneh terluka atau terbunuh. Mereka mengepakkan sayap dan jatuh ke tanah. Gao Wei dan yang lainnya di belakangnya tercengang dan darah mereka mendidih. "Kakek Bai, kamu sangat kuat, pahlawan perkasa Bai. Inilah ksatria putih di perbatasan kita." Para prajurit merasa bersemangat. Pedang Bai Xiaoyun begitu kuat sehingga ia bahkan dapat menekan kawanan burung aneh yang agresif itu dengan kekuatannya sendiri. Kawanan burung aneh itu menyerang lagi. Kali ini, seolah-olah terstimulasi oleh bau darah, mereka memusatkan kekuatan mereka dan menyerang Bai Xiaoyun dengan panik. "Gunakan senjata api untuk menekan ketinggian. Kita tidak bisa menunda mundurnya pahlawan Bai," teriak prajurit itu. Pedang Bai Xiaoyun sudah penuh darah, dan semangat juangnya pun meningkat. "Ayo, binatang buas." Menghadapi serangan burung-burung aneh yang luar biasa, Bai Xiaoyun tidak mundur, tetapi malah terjun ke dalam pengepungan burung-burung aneh itu. Membunuh, 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 kemanapun pisau panjang itu menunjuk, burung-burung aneh jatuh ke sungai dengan berlumuran darah. 10 menit lagi berlalu, 15 menit, Gao Wei bersemangat dan melambaikan tangannya. "Kita telah menyelesaikan misi." Semua prajurit memandang Bai Xiaoyun yang sedang membunuh musuh di kejauhan, dan merasakan rasa hormat di hati mereka. Semua ini berkat Tuan Bai. Tanpa kekuatan penuh Tuan Bai, pemadaman kebakaran kami tidak akan bertahan lama. "Kakek Bai, kita bisa mundur sekarang," teriak Gao Wei. Bai Xiaoyun sudah haus darah. Dia tidak bisa lagi menghitung berapa banyak burung aneh yang jatuh di bawah pedang panjangnya. Pada saat ini, burung-burung aneh yang muncul di depannya semuanya setara dengan kekuatan prajurit bawaan. Bai Xiaoyun setara dengan dikepung oleh sekelompok besar prajurit bawaan. Membunuh, 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 sungai darah mengalir. Sungai itu telah berubah menjadi merah karena bangkai burung-burung aneh itu. "Hahaha," Bai Xiaoyun berteriak kegirangan. "Xiao Gao, jangan terburu-buru mundur. Teruslah menekan dengan kekuatan senjata. Aku masih bisa menghentikan binatang buas ini." Dalam pikiran Bai Xiaoyun, misinya bukanlah menghentikan kawanan burung aneh itu selama 15 menit, melainkan membunuh semuanya. Mungkin saya tidak akan mampu melakukannya pada akhirnya karena kelelahan. Tetapi, akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Tunggu sampai Chu Chen tiba. Jika kita mundur sekarang dan membiarkan kawanan burung aneh itu keluar dari ngarai, tentu saja itu akan membawa dampak yang besar di perbatasan. Bersambung.